Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairina selaku peserta PKDP di tahun 2026. Pada video kali ini, saya akan membahas materi yang sangat penting dalam akuntansi syariah, yaitu akuntansi mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pemilik modal yang biasa disebut dengan sohibul mal dan pengelola usaha yang biasa disebut dengan mudharib. Nah, di dalam akad ini, seluruh modal itu diberikan oleh pemilik modal, sedangkan pengelola usaha itu bertugas menjalankan usaha tersebut. Untuk keuntungannya itu dibagi berdasarkan nisbah ataupun presentasi yang telah disepakati di awal akad. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola usaha. Mudharabah memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis, fatwa DSN MUI, dan PSAK Syariah. Dalam Al-Quran itu terdapat pada surah Al-Muzammil ayat 20, Allah berfirman, dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah. Artinya, kita sebagai manusia disuruh untuk mencari rezeki. Nah, akad mudharabah itu kan dia akan membuka usaha. Ketika kita membuka usaha, itu kan kita sudah berusaha untuk mencari rezeki gitu ya. Nah, selain itu juga ada di surah Al-Baqarah ayat 198 yang disebutkan, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Nah, ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam itu memperbolehkan kegiatan usaha dan perdagangan selama dilakukan secara halal dan tidak mengandung riba. Kemudian, dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu juga disebutkan, 3 perkara mengandung berkah. Jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk kebutuhan rumah bukan untuk dijual. Selain itu, akad mudharabah di Indonesia juga diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 7 garing DSN MUI garing 4 garing tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Selain itu juga ada PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. Adapun jenis-jenis mudharabah itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada namanya mudharabah mutlaq, yaitu akad mudharabah yang memberikan kebebasan kepada pengelola usaha tanpa batasan tertentu dari pemilik modal. Yang kedua, ada namanya mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah itu diartikan sebagai akad mudharabah yang memiliki batasan tertentu, seperti jenis usahanya apa, lokasi usahanya di mana, atau waktu usahanya itu kapan, itu sudah ditentukan oleh pemilik modalnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, jenis mudharabahnya adalah mudharabah mustarakah, yaitu akad mudharabah di mana si pengelola usaha itu ikut menyertakan modal dalam usaha yang sudah dijalankan gitu. Sehingga akad itu menjadi gabungan antara mudharabah dan musyarakah. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh sederhananya. Misalnya nih, ada contoh kasus, sebuah bank syariah itu memberikan pembiayaan mudharabah sebesar 100 juta kepada nasabah untuk usaha perdagangan. Nah, nisbah keuntungan yang disepakati itu 60% itu untuk pihak perbankan dan 40% itu untuk pihak nasabah. Nah, pada akhir periode, usaha itu memperoleh laba ataupun keuntungan sebesar 20 juta. Maka bagian bank akan kita cari, tadi kan bagian bank itu mendapat nisbahnya itu 60%. Maka 60% dikali 20 juta, itu akan dapat 12 juta. Sedangkan bagian nasabahnya 40% dikali 20 juta, maka akan mendapatkan hasil sebesar 8 juta. Jurnal akuntansi mudharabah saat penyerahan modal, maka di debit kita akan membuat pembiayaan mudharabah. Sedangkan di kredit kita akan membuat kas. Nah, nominalnya itu sama-sama sebesar 100 juta. Sedangkan saat menerima bagi hasil, maka kita akan buat jurnalnya, di debit itu kita buat kas sebesar 12 juta, sedangkan di kredit itu kita akan buat pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 12 juta. Baik teman-teman, sekian pembahasan mengenai akuntansi mudharabah. Semoga materi hari ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai akuntansi syariah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.